Ya, silakan kalian berdua boleh undang bintang tamu. Oh iya, kita langsung panggil aja. Ini seorang ustazah yang viral banget. Kok miring saya? Ya, seorang ustazah yang lagi viral banget. Dirinya ini disawer loh guys. Baru kali ini kita lihat ya. Langsung aja kita panggil Ustazah Nadia Hawasyil. Hawasyil, selamat datang di Pagi-Pagi Ambyar. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Yang pertama kami tentu saja senang bahwa ada seorang Korea internasional bisa hadir di studio kami. Tapi satu sisi juga kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa Nadia Hawasyil beberapa waktu yang lalu ketika membaca ayat suci Al-Quran disawer dengan cara yang menurut kami pun kurang etis, rasanya kurang sopan. Tapi tentu saja sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Silakan untuk Nadia, boleh duduk. Ini ada Ibu Onih juga dan juga Indi Barens ya. Ini ceritanya kita pakai begini juga nih guys. Gak apa-apa dong, kamu cantik loh sebagai tulang rusuk. Aku berharap kamu seperti ini terus loh Dewi Persik. Ayo dong dibikin beneran tulang rusuknya, jangan dibikin tulang iga. Enggak dong, nanti hari ini tulang rusuk, besok kalau udah nikah tulang punggung. Oke, Nadia Hawasyil ya. Ini kan viral di media sosial kejadiannya. Saat itu kalau tidak salah saat Maulid Nabi ya? Iya betul, di acara Maulid Nabi. Pandeglang ya? Di Pandeglang Cibaliung, Banten. Boleh diceritakan ya kronologisnya seperti apa ketika kamu membaca ayat suci Al-Quran tiba-tiba ada seorang pria yang menyawer kamu dengan cara yang kurang etis? Jadi itu kejadian sebetulnya udah lama Kak, dari 2 bulan yang lalu. Cuma mungkin baru viral sekarang videonya gitu. Jadi pada saat itu aku lagi ngaji di atas panggung, tanpa sepengetahuan aku tiba-tiba panitia naik ke atas panggung, panitia laki-laki, perempuan ikut serta buat menyawer gitu. Mungkin memang di situ udah ada tradisi mereka begitu. Oh, jadi yang naik ke atas itu bukan hanya pria yang kita saksikan yang viral, tapi ada juga perempuan juga? Ada juga perempuan. Oh, kalau yang perempuan nyawernya seperti apa? Kalau yang laki-laki kan dia nyawernya dengan cara seperti itu. Maaf kita tidak bisa tayangkan buat Sobat Ambyar karena kami pun merasa ini kurang etis untuk bisa ditayangkan ya. Tapi kalau yang perempuan sendiri nyawernya dengan cara yang sama? Sama, seperti itu. Kayak laki-laki biasa. Mohon maaf sayang, ini bedanya kalau kamu kan lagi membacakan ayat suci Al-Quran. Nah kalau misalkan penyanyi itu kayak gitu nyawernya? Iya, seperti itu. Kayak orang lagi penyanyi? Iya, betul. Oke. Berapa orang yang memberikan saweran sama kamu di atas panggung? Kurang tahu berapa orang, cuma kan di situ ada 2 laki-laki dan juga 1 ibu-ibu. Oke. Di situ ada yang menyawer sampai ke kerudung saya gitu, dimasukin uang. Dimasukin ke dalam kerudung. Jadi tanpa sepengetahuan saya itu pun nggak terduga gitu Kak. Jadi tiba-tiba naik ke atas panggung, kan saya posisinya lagi ngaji di situ. Kalau ngaji kan nggak mungkin saya mau langsung negur gitu. Betul, harus beda diselesaikan sama, dulu. Iya betul, beda sama penceramah gitu Betul. Kak. Kalau Beda sama penyanyi. Iya, kalau penceramah kan bisa menegur langsung gitu Kak, karena kan mereka lagi berinteraksi kepada jamaah gitu. Kalau ngaji kan kalau kita berhenti di situ nanti berubah maknanya. Maknanya Harus setuju. menyelesaikan ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Jadi gini, kita membaca Al-Quran ada bismillah awalan, kemudian akhiran pun shadaqallahul adzim baru bisa. Lah, ini ada wakaf juga. Ada wakafnya, iya. Nadia Hawasyil ini apakah kali pertama kejadian menimpa kamu atau sebelumnya kamu juga pernah disawer dengan cara seperti tadi? Sebelumnya pernah, tapi udah lama Kak, udah lama. Caranya pun sama? Caranya nggak seperti yang di video itu, jadi masih sopan. Tapi ini gitu. orang Islam? Iya, Islam. Panitia acara tersebut ya? Panitia acara PHBI. Nadia, kenapa ini saya mau bertanya, barangkali Nadia bisa menjelaskan juga ya. Kenapa ketika disawer, yang kita tahu bahwa Nadia bisa berhenti ketika sedang membacakan ayat suci Al-Quran, di ayat kemudian atau ujung ayatnya. Kenapa Nadia tidak berhenti di ujung ayat lalu kemudian menegur atau barangkali setidaknya protes untuk apa yang dilakukan oleh... Kan belum waktunya berhenti. Jadi kan semisal ayatnya selesai. Iya. Semisal ayatnya selesai baru. Iya, jadi setelah disawer itu nggak lama kemudian memang saya langsung berhenti Kak. Ngajinya langsung turun dari panggung, terus saya langsung negur panitianya gitu bahwa saya nggak suka diperlakukan seperti itu gitu, karena ini kan lagi baca Quran gitu, harusnya kalau lagi baca Quran kan mendengarkan dengan khusyuk gitu, dengan hikmat gitu kan. Jadi kurang etis lah dilihatnya seperti itu. Kurang bagus ya. Lalu apa respon panitianya?
langsung minta maaf. Jadi mereka pun sangat-sangat menyesal gitu karena memang itu udah ada tradisi mereka, jadi nggak bisa dilarang-larang. Tradisi gitu. mana? Tradisi. Jadi di daerah Panitia pun juga Banten gitu. nggak melakukan larangan langsung ya, karena memang sudah terbiasa ada dan kebiasaan di daerah itu. Karena memang panitianya sendiri yang merencanakan itu. Oh, oke baik. Jadi ini bisa dibilang tradisi dalam tanda kutip. Kami tidak membenarkan, tapi rasanya memang kurang elok untuk dilihat ya. Iya. Ini kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Pria yang sawer Korea di Pandeglang minta maaf, mengaku idolakan Nadia Hawashi tak bermaksud lecehkan agama. Dia langsung minta maaf setelah kejadian itu langsung Iya, atau ketika viral apa langsung? Ketika saya beres mengaji, Oh, jadi oke. langsung minta maaf karena kan saya langsung negur panitianya gitu pada saat itu juga setelah beres Iya. ngaji. Gitu. Nadia, kami yakin kalau Nadia pasti punya seorang sosok yang dijadikan sebagai guru agama atau pembimbing. Atau guru spiritual. Apa yang disampaikan pesan untuk Nadia? Kebetulan orang tua saya sendiri Kak, jadi Oke, yang ngajarin kamu iya, ngaji betul. gitu ya saya. Mama dan juga bapak, tapi kalau bapak udah almarhum. Ya, jadi tinggal mama aja. Iya betul. Jadi mama yang memotivasi saya, terus yang ngasih semangat saya juga Iya, gitu. iya. Jangan putus semangat dengan adanya video Nadia ini. Mudah-mudahan bisa jadi hikmah buat semuanya gitu. Ya, Nadia kan dari kecil pasti belajar tentang agama sampai akhirnya Nadia bisa membaca Al-Quran. Ada nggak sih mendidik anak untuk mengaji lalu diberi saweran dari kecil, pernah dididik Tidak, seperti sama itu? sekali, Tidak? sama sekali tidak. Kita pun sebagai pengisi acara kalau boleh ditanya gitu Kak, pasti nggak suka sama sekali disawer seperti itu karena kita kan ngaji butuh konsentrasi gitu. Betul. Butuh ingat-ingat hafalan juga yang mau dibacakan gitu. Jadi Iya. sangat terganggu sebetulnya Kak. Nadia, ini berbicara tradisi ya, tapi yang saya tahu juga ternyata kabarnya tradisi ini bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada di Asia Timur. Ini juga ada tradisi yang serupa ya. Tapi kalau untuk Nadia pasti tentu saja ini sangat mengganggu, kami pun yang menyaksikan begitu terganggu melihatnya. Pesan apa yang ingin Nadia sampaikan? Tentu saja semoga bisa jadi edukasi untuk semuanya untuk tidak melakukan hal yang sama, memberikan penghargaan kepada siapapun yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kejadian ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua, terkhusus untuk panitia-panitia PHBI dimanapun itu acaranya Kak. Jadi cara seperti itu sangat-sangat tidak pantas untuk dilakukan kepada kita seorang qori'ah ataupun qori gitu. Karena sepantasnya itu mendengarkan dengan khusyuk gitu Kak. Karena ada dalam Al-Quran Iya, ya. betul. Ya, kalau memang pedoman kita adalah Al-Quran, bagi mereka yang beragama Muslim itu sudah ada ayatnya kalau tidak salah, bahwa ketika ada orang mengaji kita harus bisa tenang, khusyuk, mendengarkan dengan hikmat. Oke. Kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini dan memberikan tentu saja penghargaan sebesar-besarnya ya. Tapi ngomongin soal Korea, yang kita tahu bahwa tadi sempat saya bahas juga bahwa seorang Nadia Hawashi ini merupakan seorang Korea internasional. Wow. Benar ya? Boleh ceritain nggak sih? Ini kita punya satu artikel, nanti kamu boleh ceritain ya. Nadia Hawashi, Korea berprestasi bahkan mendapatkan gelar Korea internasional. Gimana sih sayang, kamu pernah Korea di mana sayang? Sebetulnya kalau inter belum Kak. Oh, Jadi belum. baru nasional aja. Oh, baru nasional. Jadi pernah mengikuti lomba MTQ gitu Kak. Pernah lomba Sampai MTQ di mana, sayang? Di STQ DKI. Oh, sampai DKI. Iya, DKI Oke. Jakarta. Terus di MTQ NTB juga. Dari kapan kamu belajar Korea? Kalau Umur ikut-ikut berapa? lomba itu dari semenjak saya usia 15 tahun sudah ikut-ikut MTQ. Oke, berarti sudah dari kecil sudah Iya, dikasih sudah. pondasi agama sama orang tua ya?